Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kita agama ini dari awal sampai akhir sampai beliau meninggal dalam keadaan Islam sudah sempurna. Semoga salawat dan salam senantiasa mengiringi majlis kita untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan sebelum ini, bahwasanya kita selesai dari Arba'in An-Nawawiyah dan kita lanjutkan dengan Tatimmatu Al-Khamsin. Hadis Arba'in kemudian ditempurnakan oleh Imam Ibn Rajab menjadi 50 hadis yang merupakan usulul Islam wa qawaiduhul izam, yang merupakan landasan-landasan utama Islam dan kaedah-kaedah umum dalam beragama. Semoga Allah SWT mudahkan kita memahami dan dikuatkan untuk mengikuti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya masuk kita pada hadis yang ke-43. Qala al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, al-hadithu as-salithu wal arba'un. Hadis yang ke-43. Qala an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas adalah Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim Al-Qurashi Al-Hashimi radhiyallahu anhuma. Dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau adalah anak paman Nabi alaihi salatu wassalam. Anak paman Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan doa yang istimewa, yaitu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan dia memahami agama dan ajarkan kepadanya at-ta'wil, yaitu tafsir Al-Quran Karim. Dan doa itu semakin membuat beliau semakin bersemangat untuk menuntut ilmu dengan hati yang cerdas dan lisan yang rajin bertanya. Di umur yang masih remaja, yang masih kecil, Abdullah bin Abbas diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi anggota dewan penasihatnya. Jadi anggota dewan penasihatnya karena ketinggian ilmu yang dimilikinya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhiqu al-fara'idha bi ahliha. Alhiqu al-fara'idha bi ahliha. Al-ilhaq maknanya adalah al-isal, yaitu sampaikanlah. Al-fara'id jamak dari faridah. Al-faridah dia adalah al-qasm atau sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi bagian bagi orang-orang yang menjadi ahli waris, yaitu ketentuan bagian yang Allah tetapkan bagi para ahli waris. Disebut dengan faridah karena itu bagian yang wajib disampaikan, bagian yang wajib disampaikan, bukan sunat, tidak, tapi adalah wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Allah telah berwasiat kepadamu. Wasiat Allah adalah perintahnya. Awsa, yaitu wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maknanya adalah kami perintahkan. Jadi yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah memerintahkan kepadamu tentang anak-anakmu ketika kalian meninggal, maka lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak atau yang laki-laki mendapatkan bagian, anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Loh, berarti anak laki-laki lebih banyak dapat. Bagaimana? Berarti tidak adil. Kalau tidak adil, Allah kata Nabi, tidak ada lagi yang adil. Kalau Allah tidak adil, berarti tidak ada yang adil. Nah, kemudian Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa dia melakukan, tapi kitalah yang ditanya kenapa kita tidak mematuhi. Karena Allah punya aturan yang sangat rapi. Perempuan dalam Islam hartanya selalu bertambah. Hartanya selalu bertambah. Ya, dia tidak punya kewajiban nafkah, dia tidak punya kewajiban menikah, tidak punya kewajiban berkeluarga, tidak punya kewajiban. Makanya ketika dia dapat harta itu khusus milik. Sedangkan yang laki-laki selalu punya kewajiban bernafkah. Makanya kalau kita pasti harta istri kita lebih banyak selalu di harta kita. Apalagi kita ini bagian terima kasih, terima gaji, kasih istri. Disimpan pun masya Allah istri kita pandai sekali cari duit. Mana pun disimpan dapat. Ini mana pun simpan dapat. Nah, kayaknya ada magnetnya, ada detektornya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Makanya harta wanita itu bertambah bagi dia sebagai anak, tidak wajib menafkahi orang tuanya. Sebagai istri, tidak wajib menafkahi suaminya. Bahkan sebagai ibu, tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak kecuali suami yang sudah mendahului. Oleh sebab itu, menikah dia tak wajib bayar mahar. Justru dia yang menerima mahar. Perlengkapan rumah tidak ada kewajiban istri, kecuali dia dengan sukarela memberikan kepada suami. Tapi kalau suami tidak bisa menafkahi, istri bisa menendang kita. Makanya banyak kasus minta cerai ketika istri sudah banyak piting, suami tak ada kerja. Ini menurut laporan dari Kementerian Agama, bahwasanya kebanyakan kasus khulu', minta cerai,
yang diajukan oleh istri yaitu dinominasi oleh guru dan PNS lebih dari 60%. Apa sebab? Karena sudah punya sertifikasi. Jadi gajinya sudah berlebih dari pendapatan suami, apalagi suaminya buruk dan perangainya pula buruk. Akhirnya sang istri tidak merasa butuh lagi pada suami. Oleh itu kaum muslimin, maka Islam menjadikan nafkah itu menjadi tanggung jawab laki-laki supaya perempuan merasa butuh pada suaminya. Sebab kalau dia sudah tidak merasa butuh pada suaminya, bisa-bisa dia meminta dipisahkan dari suaminya, apalagi sudah merasa kecukupan. Dan memang sifatnya manusia akan sayang bila ada kebutuhan saling membutuhkan. Suami butuh kepada istri, butuh pelayanan istri, dia butuh istri yang menjaga rumah dan anak-anaknya. Sedangkan istri butuh pula suami yang melindungi, mengayomi, membimbing, mendidik dan menafkahi keluarga. Makanya suami pada hukum asalnya tak akan menuntut istri untuk menafkahi dirinya, kecuali yang sudah berubah fitrahnya laki-laki pasti merasa risih bila yang menghidupinya adalah istrinya. Ini yang masih lurus ini. Tapi kalau sudah berubah yalah, senang dia dinafkahi oleh istrinya. Tapi yang suami yang betul-betul laki-laki, dia tak akan suka atau merasa tidak enak kalau dinafkahi oleh istrinya. Makanya Allah jadikan suami atau laki-laki itu mendapatkan bagian lebih banyak daripada perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, sampai akhir ayat. Di ujung ayat lagi Allah Subhanahu wa taala tekankan lagi wasiyatan minallah atau faridatan minallah. Ya, faridatan minallah. Wasiat dengan faridah itu maknanya sama. Apa itu? Faridah, kewajiban. Misalnya hadhihi shalah faridah minal faraid. Ini adalah salat kewajiban dari kewajiban. Nah, pembagian ini disebut oleh Allah faridah, faraid. Karena dia pembagian yang wajib disampaikan kepada ahlinya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa menyampaikan hak waris kepada yang berhak itu adalah kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu setelah orang tua atau siapapun yang meninggal, yang pertama yang harus diselesaikan tentu saja penyelenggaraan jenazahnya. Ya, dimandikan, disolatkan, dikafani, disolatkan, kemudian diantarkan ke bukan peristirahatan terakhir. Nah, itu baru awwalu manazilil akhirah. Karena sering menyaksikan rest and peace, ya, istirahat dalam damai, akhirnya dikira itu adalah peristirahatan terakhir. Dia adalah awwalu manazilil akhirah, yaitu persinggahan pertama menuju akhirat, dan itu lama sekali di alam barzakh. Mungkin perjalanan kita yang perlama itu adalah di alam barzakh menurut ukuran dunia, tapi yang lama nanti itu adalah di padang mahsyar 50.000 tahun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nah, ini kata Allah faridatan minallah, kewajiban yang datang dari Allah SWT. Maka setelah diselenggarakan jenazah, dan itu diambilkan dari warisan yang dia tinggalkan, kemudian
harus kita tanya hutangnya. Hutangnya. Kemudian wasiatnya. Nah, wasiatnya. Menyelenggarakan jenazah wajib. Fardu kifayah. Sampai dia ditanam atau dikuburkan. Kemudian membayar hutangnya wajib. Andai pun tak ada dari warisan, ahli waris wajib membayarkannya. Ahli waris wajib membayarkan. Loh, kok wajib? Dia yang berhutang apa pula? Bukankah ketika dia hidup dia yang menafkahi kita? Dia yang menafkahi kita. Siapa yang menikmati ketika masih hidup juga dia harus bertanggung jawab setelah dia meninggal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Yang ketiga adalah wasiatnya. Nah, wasiat dari orang yang meninggal wajib dilaksanakan. Wajib. Kenapa wajib? Karena wasiat. Kenapa wasiat wajib? Karena wasiat itu artinya adalah perintah. Dan ini perintah terakhirnya. Yang berkaitan dengan hartanya. Sebelum dia meninggal, dia punya perintah wasiat, dan itu dibatasi. Tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang dia miliki. Nah, kita wajib laksanakan. Kalau tidak, berdosa besar kita. Nah, kalau wasiat orang tua saja atau wasiat si mayat saja wajib dilaksanakan, bagaimana dengan wasiat Allah tabaraka wa ta'ala? Kita sering lalai dalam bab ini. Ya, kalau bayar wasiat orang tua itu baginya tidak apa-apa. Bayar hutang orang tua dari harta yang ditinggalkan, mereka tenang-tenang, aman-aman saja. Tapi pas masalah melaksanakan wasiat Allah, melaksanakan faridah yang Allah wajibkan, mulai banyak kata-kata sumbang. Baru saja ayahnya meninggal, sudah berebut harta mereka. Ini yang masalah. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang sering terjadi. Kita dianggap, ya, karena masalahnya apa? Ilmunya kan ilmu kira-kira itu masalahnya. Akhirnya lama tak dibagi, tentu yang tinggal di situ merasa memiliki. Misalnya dia tinggalkan rumah dan kebun, tanah, rumah, atau apalagi kalau tinggal di ruko, ya, yang tinggal di situ anak perempuan atau saudari perempuannya dengan suami dan anak-anaknya di situ. Karena lama, akhirnya merasa milik sendiri. Ketika nak dibagi, baru berkelahi. Akibat lambat ditangani. Oleh sebab itu, kalaulah kita segan kepada manusia, tak membayarkan wasiat orang tua kita yang sudah meninggal, tentu kita harus lebih lagi malu kepada Allah SWT di saat wasiat Allah tidak kita laksanakan. Jadi membagi harta warisan itu termasuk pekerjaan utama dan pertama-tama yang harus kita lakukan di saat orang meninggal. Ini perintah Allah. Ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraida bi ahliha. Yani ausilu al-faraid jamak faridah, yaitu perintah Allah dalam membagi harta, yaitu harus disampaikan kepada ahlinya. Siapa ahlinya yang diberikan Allah bagian itu? Yaitu pertama al-usul. Apa usul? Ayah, datuk, ibu, datuk, nenek, berapapun tingginya ke atas. Itu adalah al-aslu al-waris. Al-aslu al-waris. Yang kedua adalah anak, dan seterusnya ke bawah, walaupun sampai keturunan ketujuh. Kalau hidup di saat datuknya
meninggal. Mana tahu antum nikah umur 6 tahun misalnya, umur 7 tahun sudah punya anak dulu, jangan cucu dulu. Umur 7 tahun sudah punya anak. Nah, anak yang pertama ini umur 6 tahun dinikahkan lagi. Misal, nah, umur 13 tahun sudah punya cucu. Cucu ini umur 6 tahun lagi. Nih, nikahkan lagi. 13 sama 6 umur 19 tahun sudah punya cicit misalnya nih. Terus umurnya 6 tahun berarti pas 25 umur antum dinikahkan lagi. Umur 31 udah punya apa namanya setelah cicit apa namanya? Berarti sudah cucu keberapa? Keturunan sudah ketiga itu. Andainya anak antum meninggal, anak daripada anak meninggal, anak daripada anak lagi meninggal, tinggal cucit yang tadi yang tinggal, maka dia mewarisi. Tapi kalau seandainya anak itu masih hidup, maka mereka terhijab. Kenapa terhijab? Karena nafkah mereka masih ditanggung oleh yang mewarisi ini. Intinya sampai juga kepadanya. Intinya sampai juga kepadanya. Karena orang tua, saya sebagai ahli waris dapat bagian. Kemana saya bawa harta itu? Harta warisan itu? Ya untuk kepentingan saya, istri saya, anak-anak saya. Makanya tidak usah lagi mereka mewarisi. Maka terhijab oleh orang tuanya. Jelas. Kemudian apa namanya al-hawashi, yaitu samping kiri dan kanan, paman, bibi dan seterusnya. Seperti yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Jadi dalam Al-Quran tadi, lizzakari mithlu hadzil unsayyaini. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Bila yang mewarisi itu anak perempuan 2 atau lebih, maka bagi mereka adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ini tentu saja bila tidak ada anak laki-laki. Bila tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, maka mereka dibagi menjadi anak perempuan dapat setengah dari bagian anak laki-laki. Baik, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Bila satu anak punya hanya satu perempuan pula, maka dia dapat setengah. Bapak sekalian, wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing dapat 1/6 mimma taraka in kana lahu walad. Dari apa yang dia tinggalkan bila dia punya anak. Jadi kalau punya anak, ayah dan ibu terbatasi menjadi 1/6. Kenapa 1/6? Kenapa anak didahulukan? Nah, kenapa anak lebih didahulukan? Kenapa anak lebih didahulukan daripada ayah? Pada diam semua. Anak ini tanggung jawab sendiri kita. Maka dia dapat banyak dibanding ayah. Ayah dan ibu itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Jelas? Artinya anak-anak ibu dan bapak kita yang lain juga bertanggung jawab terhadap orang tua ini. Yang kedua, bahwa seseorang hartanya kalau diserahkan ke ayahnya, dia tidak akan turun kepada keturunannya, tapi turun kepada saudaranya. Jelas? Karena jelas datuk nggak ada, nggak mungkin ke atas perginya. Datuk lebih duluan pergi. Jelas nggak? Saya ulang kembali. Ini ayah saya meninggal, lalu dia punya warisan. Saya pewarisan dan ayah dia, datuk saya. Datuk saya ini punya anak selain ayah saya, sah?
bila diberikan banyak ke ayah dari ayah saya, dia kan sebentar lagi mungkin meninggal. Pada hukum sunnatullahnya bahwa datuk itu kan cepat lagi meninggal. Ketika dia meninggal, harta betul pergi ke mana? Hah? Ke anak saya atau ke anak dia? Ke anak dia, anak datuk. Akhirnya bukan keturunan saya yang dapat, keturunan yang lain. Jelas? Oleh sebab itu maka untuk anak lebih dekat daripada ayah. Untuk bab warisan anak lebih dekat daripada ayah kita sendiri dalam bab warisan. Jelas? Dan andainya yang tadi kan lebih duluan meninggal. Yang kedua, andainya meninggal anak saya atau saya meninggal, maka yang akan mewarisi anak saya, bukan anak saudara saya. Anak saudara saya sudah keturunan yang semakin jauh. Kalau ini terus ke bawah. Dan bila setelahnya datang cucu turun lagi ke bawah. Makanya anak diberikan lebih daripada orang tua. Wallahu a'lam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa li abi likulli wahid minhum as-sudus mimma tara in kana lahu fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fa li ummihi ats-tsulus. Bila yang meninggal tidak punya anak, yang mewarisinya adalah ayah dan ibunya, dia tidak punya anak, berarti kan tidak ada yang diharapkan lagi untuk meneruskan, maka baru naik ke atas ke orang tuanya. Yang ada ayah dan ibunya, maka berlaku hukum lidzakari mislu hadzal unthayaini fali ummihi ats-tsulus, maka ibunya mendapat 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Nah, di saat dia punya saudara, maka ibunya dikurangi bagiannya menjadi 1/6. Dan bagi ayahnya selebihnya. Bagi ayahnya selebihnya. Kenapa? Ayahnya masih punya anak-anak, yaitu saudara yang meninggal tadi. Jelas? Nah, ibunya masih tanggungan suaminya, ayahnya. Jadi ayahnya dapat bagian lebih banyak karena dia membayar nafkah untuk ibunya dan juga saudara-saudara yang meninggal tadi. Makanya dia diberikan lebih banyak. Tapi ibunya kan juga, ibunya tidak wajib membayar nafkah. Loh, kok dapat juga? Yang namanya orang, kalau ada yang meninggal dari keluarganya, ingin dapat enggak? Ingin. Makanya mesti diberi. Kalau enggak nanti kecil hatimu tuh. Walaupun dia enggak bayar nafkah. Yang ibu-ibu, kalau walaupun dia enggak punya nafkah, enggak membayar nafkah, ingin enggak dia punya pegang uang? Senang sekali. Makanya tidak jarang orang suami beli tanah lalu urus sertifikat atas nama istri. Betul kan? Karena sayang. Memang istri suka memiliki. Cuman sayangnya pas mencerai, suami yang tukang beli harus minggah dari rumah itu. Apa sebab? Yang punya rumah istrinya. Makanya mohon maaf tuan-tuan, bukan kita tidak sayang, tapi kita harus berpikir panjang. Jelas? Sebab istri kadang-kadang kalau udah cerai tidak panjang pikirnya lagi. Awak yang panjang pikir gimana cara nak dapat lagi. Apa sebab? Ini sudah atas nama istri. Jelas ya? Akhirnya menjadi harta gono gini. Akhirnya rasa pergi ke Papua Nugini gitu. Allah musta'an. Jadi istilah harta gono gini itu adalah istilah baru yang sebenarnya diambil dari kompilasi hukum Islam di Mesir, tapi di kita pelaksanaannya berbeda dengan yang di Mesir. Awak nuwe tidak pandai. Kita ini nyontek tidak pandai. Niru kompilasi hukum Islam di Mesir, tetapi kita buat tidak seperti yang mereka buat. Di sana itu digunakan harta gono gini bagi istri yang punya pekerjaan dan penghasilan.
Lalu harta mereka dicampur, tak terpisah, disatukan rekeningnya misalnya, atau disatukan mereka sama-sama membayar nafkah di rumah tangga itu, maka jadilah hartanya harta gono gini. Kalau di sini enggak, asal menikah sudah dicatat tuh mana harta yang didapat setelah menikah, sampai mak pun enggak boleh dapat lagi. Ini salah kaprah dalam mengartikan harta gono gini. Makanya banyak para ahli nak mengkompilasi kembali hukum yang sudah dikompilasi, karena banyak sekali cacatnya dalam praktek dan aplikasi. Ya, banyak sekali cacat yang tak sesuai dengan syariat dalam aplikasi. Mesti jadilah awak kalau nama agama kita kan al-Islam, sah? Pakai alif lam. Sampai di negeri kita alif lamnya dihapus. Kalau sudah dihapus boleh idhafat, boleh ditambah-tambah. Paham enggak? Enggak pernah belajar nahwu nak? Enggak. Jadi kalimat misalnya al-Islamu itu enggak boleh ditambahkan dengan Islam Nusantara sebab ada alif lamnya. Tetapi ketika sudah tinggal Islam tak alif lam, akhirnya ditambahkanlah ada Islam Nusantara, ada Islam liberal, ada Islam jamaah, ada Islam murni, ada Islam syiah, ada Islam banyak Islamnya. Apa sebab? Karena namanya sudah dirubah. Jadi merubah-rubah itu akhirnya berubah hakikatnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, demikian juga hukum ketika kita berubah aplikasinya. Dan ini banyak terjadi dalam kompilasi hukum tersebut. Mudah-mudahan diperbaiki dan direvisi supaya tidak banyak kekeliruan, sebab imbasnya bisa membuat orang memakan harta yang tidak halal dimakan olehnya. Ya. Ini kan harta suami, lalu dianggap sebagai harta istri. Artinya memaksa suami menyerahkan harta yang murni miliknya kepada istri yang tidak berhak menerimanya. Saya katakan tidak berhak. Sebab apa? Nafkah sudah dia berikan, kecuali dia pelit. Ya harusnya belanja sepekan 500.000 dikasih 50.000. Iya, itu wajib dipaksa itu. Wajib dipaksa. Kemudian dia orang yang berpendapatan sepekan 5 juta. Ya, 5 juta berarti 4 pekan berapa? 20 juta. Penghasilannya dalam sebulan. Tapi dia hanya bayar nafkah 500.000 sebulan sama istri. Berarti juga zalim ini. Zalim. Ini ada orang, Masya Allah, tadi saya baca judulnya saja saya baca. Ada dua orang tak bersahabat, tak berteman, tak bersaudara, bisa mengumpulkan uang 2 miliar nabung, tapi setiap hari makan pakai garam saja. Nah, ini berlebihan ini kaum muslimin. Ya, berlebihan. Nanti habis itu darah tinggi, duit terkumpul timbul darah tensi tinggi. Akhirnya stroke habis itu. Auzubillah. Ini terlalu, Masya Allah, semangatnya menjadi mungkin nak mecahkan masuk Guinness Book ini atau muri, bisa mengumpul duit 2 miliar dalam jangka waktu tertentu. Saya tidak baca, saya baca judulnya tadi. Ya, tidak menarik bagi saya. Tapi judulnya begitu. 2 saudara atau 2 bersahabat, ya setiap hari makan nasi pakai garam. Kalau di rumah makan berapa kira-kira tuh? Nasi pakai garam aja berapa? Mana ada 5.000? 3.000, 2.000 mungkin bisa. Nasi aja. Garam kan gratis. Garam gratis, Mas. Bisa banget enggak? Capek kayu tuh, Mas. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Kalau dia memang tak bayar nafkah, maka ini bab lain. Kalau andainya ada terjadi perceraian, ada nafkah yang tak terbayar, tertunda selama ini, dia berhak klaim ke pengadilan, berhak klaim ke qadhi bahwa syekh dia gajinya sebulan 30 juta, tapi saya dengan keluarga hanya dibagi 500.000 dalam sebulan.
Ini luar biasa kedekutnya nih. Maka ini boleh diadukan. Sebab taraf dia berbeda dengan taraf orang lain. Kita dalam kehidupan ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semakin naik pendapatan, semakin naik kebutuhan. Tidak bisa disamakan. Makanya bagi saya, pakai baju 1 juta misalnya, itu bagi saya israf, berlebihan. Tapi bagi abang, dengan gaji 50 juta sebulan, 2 juta itu biasa. Jelas? Nah, tapi kalau seandainya abang dengan gaji 50 juta sebulan, lalu pakai baju yang 200.000, berarti abang zuhud tuh, kan zuhud. Tapi baru dikatakan zuhud kalau nafkah infaknya banyak. Tapi kalau kedekut macam tadi juga, itu enggak zuhud nama itu tuh. Ya, zuhud itu mengerjakan sesuatu yang bermanfaat di akhirat. Ini nabung makan enggak ada, itu menyiksa diri, itu dilarang. Karena Nabi katakan Allah suka bila beri nikmat kepada hambanya terlihat bekas nikmat itu. Baik. Nah, ini kewajiban-kewajiban yang Allah berikan atau bagian-bagian yang Allah tetapkan itu wajib disampaikan kepada yang berhak. Kalau tidak, maka kita berdosa. Lebih daripada dosa tidak bayar wasiat orang tua tadi yang meninggal. Ini wasiat dari Allah SWT, kewajiban dari Allah SWT. Maka tidak ada istilah segan-segan. Tidak ada istilah segan-segan dalam masalah ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Fama abqatil faraidu fali aula rajulin zakar. Setelah dibagi yang ditentukan bagian-bagiannya, maka lebihnya diberikan kepada aula rajulin zakar, yaitu pewaris, ahli waris laki-laki yang paling dekat kepada yang meninggal. InsyaAllah kita syarah selepas azan nanti. Azan. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن لا إله.
La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allah. Wa la subhanahu wallahu a'lam. As-salatu. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum. Tadi Nabi mengatakan fama abqatil faraidu fali aula rajulin zakat. Dari yang tersisa, bagian yang tersisa dari faraid yang sudah ditentukan tadi, maka diberikan kepada laki-laki, ahli waris laki-laki yang paling dekat. Ahli waris laki-laki yang paling dekat. Yang paling dekat adalah anak. Laki-laki, anak. Kemudian setelah itu yang dibawa anak. Kalau tidak ada anak berarti cucu. Wa in safal. Kemudian yang disebut dengan al-far'ul waris, yaitu cabang yang mewarisi. Kemudian di atasnya al-aslul waris, yaitu bapak yang mewarisi, yaitu al-aslu al-waris. Asal kita berasal dari orang tua kita. Al-aslu al-waris. Ini yang paling dekat kepada orang yang meninggal tadi. Misal begini, bila seorang meninggal laki-laki apa perempuannya? Laki dulu. Laki-laki meninggal dengan ahli warisnya ada istri. Istrinya berapa nih? Oh, satu. Alhamdulillah, aman. Ini yang rame-rame ini agak payah juga, ribet juga ya. Istri satu. Kemudian ada ayah dan ibu. Misalnya ayah dan ibu masih hidup. Istri, ayah, ibu. Kemudian anak laki-laki. Anak laki-laki. Nah, dalam kondisi seperti ini, siapa yang istri dapat berapa? Tidak tahu, yang tidak pernah bahagi gitu. Karena dia punya anak dapat 1/8. Ayah dan ibu dapat berapa? Lupa lagi. Fali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad. Ayah dan ibunya masing-masing dapat 1/6 kalau dia punya anak. Jadi anak ini mengurangi rezeki orang tuanya, ayahnya. Berarti ibu dapat istri dapat 1/8, ayah dan ibu masing-masing dapat 1/6. Nah, ini kan yang ditentukan bagiannya. Sedangkan sang anak mendapatkan sisa dari pembagian tadi. Nah,
Kalau 1/6 dengan 1/8, di mana ketemunya? Dibagi berapa? 6 dengan 8? 24. Jadi dibagi hartanya 24. Karena 6 kali 4, 24. 8 kali 3, 24. Berarti bertemunya di per 24. Nah, istri yang dapat 1/8 dari 24 berapa? Ya bagi 24 bagi 8 berapa? Alon nimbang lah. 24 bagi 8 berapa? 3. Berarti istri dapat 3. Jelas? Ayah dan ibunya dapat berapa? 24 bagi 6, kan 1/6 tadi. Masing-masing 4. Berarti 2 kali 4, 8. 8 tambah 3, 11. Ini bagian yang ditetapkan dalam faraid. Ini harus diselesaikan dulu. Jadi diselesaikan bagian ayah dan ibunya masing-masing. Berapa tadi? 6 atau 4? 1/6. Berarti 4. Ya, ibunya 4, ayahnya 4. Istrinya 3 orang. Dapat 3 dari 24. 1/8 dari 24 adalah 3. 3 tambah 4 tambah 4, 11. Berarti sudah habis 11. Nah, sisanya yang disebut dengan asabah untuk aula rajulin zakar, yaitu yang paling dekat kepada yang meninggal yang berjenis kelamin laki-laki. Siapa dia? Anak laki-laki tadi. Berarti dia dapat berapa? Dapat seberapa? 24 kurang 11. Dapat 13. Dapat 13. Ini untuk anak tadi. Nah, bila anaknya satu laki-laki, satu perempuan, 20 yang 13 ini dibagi 3. Bisa bagi 3, 13. 13 bisa dibagi 3? Tidak bisa ya? Berarti harus dikalikan lagi ke 3. 3 kali 13. 3 kali 13, 39. Berarti anak perempuan dapat 13, anak laki-laki dapat 26 dari sisa tadi. Jelas? Nah, maka ini fama baqiyat fali aula rajulin zakat. Suami istri meninggal, yang ditinggal adalah suami sekarang. Kemudian dia punya yang meninggal siapa tadi? Istrinya ya. Ya, istri. Baik. Meninggalkan istri. Ya. Meninggal istri. Istrinya ini meninggalkan anak laki-laki 1, anak perempuan berapa? 2. 1 lah ya, 1 aja biar gampang hitungnya. Kemudian anak punya ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu berapa di sini ibunya dapat? Sama tadi, kalau dia punya anak dapat masing-masing 1/6. Karena ini yang ditentukan faraidnya. Istrinya suami dapat berapa? 1/4 karena punya anak. Kalau tidak punya anak dapat setengah. Makanya lebih elok siapa meninggal dulu nih? Makanya suami kalau istrinya meninggal bisa cepat menikah karena dapat banyak dapat warisan setengah. Dapat setengah. Ya memang laki-laki bila meninggal istrinya dianjurkan segera menikah.
Anjurkan segera menikah. Apa sebab? Hah? Apa sebab? Laki-laki itu payah karena dia sering keluar, banyak yang nampak. Banyak yang nampak. Kalau perempuan hukum asalnya lebih sering di rumah. Yang kedua, suami tidak ada punya rahim. Jadi tidak perlu dipastikan ada kandungan atau tidak. Hah? Tidak ada masa iddahnya juga. Yang keempat, perempuan kalau sudah bersuami lagi segera melupakan suami yang dulu. Sebab kalau tidak dia lupakan cemburu suaminya. Tapi laki-laki bila beristri lagi tak akan pernah melupakan istri yang dulu, apalagi luar biasa baiknya atau luar biasa tongkaunya. Paham tak? Istri yang lama yang meninggal rahimahullah misalnya tak mudah dilupakan oleh sang suami, khusus lagi bila luar biasa baiknya, taatnya, atau luar biasa tongkaunya, tak akan terlupakan. Memang laki-laki susah melupakan, tapi perempuan memang sifat dasarnya wanita itu hanya bisa meletakkan hati pada satu. Laki-laki banyak ruang dalam hatinya, banyak ruang dalam hatinya. Memang fitrahnya begitu. Karena sudah tanya ke umminya Usama ini, memang begitu. Kalau sudah menikah dia takkan, memang tak boleh juga, tak akan mengingat lagi laki-laki lain. Makanya ketika dia menikah akan melupakan suaminya. Maka ini diantara hikmahnya kenapa perempuan tak boleh langsung menikah. Kalau laki-laki, pagi tadi meninggal istrinya, sorenya boleh. Ini masalahnya boleh nih, bukan masalahnya diterima masyarakat atau tidak itu lain nanti. Ini jadi isu besar ini nanti. Rupanya berdoa dia meninggal istrinya katanya kan. Pernah terjadi. Anak terjadi walaupun jarang. Ustaz meninggal istrinya, kiai meninggal istrinya, malamnya nikah dengan adik istrinya. Kalau bahasa kita apa namanya? Salin tikau, atau kalau bahasa Indonesianya apa itu? Turun ranjang. Masya Allah, turun ranjang. Betul tuh? Masya Allah. Turun ranjang. Akhirnya jadi isu tak sedap. Jadi isu tak sedap di antara orang. Padahal orang melakukan yang halal, tapi tetap banyak yang menginginkan. Sebenarnya kalau nunggu masyarakat tidak akan ada hentinya. Ada kawan dah puasa 5 tahun, istrinya sakit, tahu puasa? 5 tahun puasa, meninggal istrinya karena sakit. Ada 5 bulan atau lebih menikah, masih jadi bahan pembicaraan orang. Masih juga jadi bahan pembicaraan orang. Kalau gitu lebih baik cepat daripada lambat, karena akan tetap juga dibicarakan. Banyak rugi kan? Banyak sekali rugi kita. Ya sudah lah, lambat masih dibicarakan, lebih cepat lebih baik. Wallahu musta'an. Nah, kembali kepada ini, jadi menyampaikan bagian-bagian warisan yang Allah tetapkan adalah kewajiban yang melekat dan harus segera dan cepat, karena rentan menimbulkan dendam kesumat setelahnya. Maka selesaikan segera sebelum masing-masing sudah merasa itu miliknya. Nanti yang laki-laki karena biasa mengerjakan kebun, ini milik saya katanya. Yang perempuan karena tinggal di rumah, jadi dibilangnya ini tanah milik saya. Suami ikut pula tuh. Suaminya ikut pula mendukung istrinya, padahal tidak ada haknya dia di situ. Ini murni warisan. Oleh sebab itu warisan itu harus segera dilakukan, sesegera wasiat, sesegera hutang, sesegera penyelenggaraan jenazah. Dan cara pembagiannya tentu sudah Allah yang tetapkan langsung, supaya kita yang berkelahi.
Coba kalau kita sering berkelahi, kalau kita yang bagi, yang sudah ditetapkannya pun banyak juga yang berkelahi. Semoga Allah SWT diberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan seperti yang kita sebutkan tadi, mampu memahami dan kuat untuk menjalani. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Ada pertanyaan Syekh? Jangan yang payah-payah Syekh. Izin bertanya Ustaz, silakan. Apakah apa ini? Apakah harta? Apakah harta berupa tanah harus dibagi jika tanah tersebut telah dihibahkan oleh ayah kepada salah seorang anaknya ketika ayahnya sudah wafat? Enggak. Kaum muslimin dan muslimat, pertama, apakah yang sudah dihibahkan mesti dibagi menurut faraid atau tidak? Pertama, hibah ini adil atau tidak? Hibah ini adil atau tidak? Sebab kalau tidak, Nabi tidak mensahkannya. Makanya ketika Nu'man ibn Bashir mau diberikan oleh ayahnya Bashir sebidang tanah, lalu minta Nabi yang jadi saksinya. Nabi katakan, akullu auladika nahalta mislama nahalta, apakah seluruh anakmu kamu berikan seperti ini? Jawabannya, la ya Rasulullah, hanya untuk Nu'man dari istri yang lain. Maka kata Nabi SAW, atuhibbu ayyakunu fil birri laka sawa? Kamu ingin tak mereka sama-sama berbakti kepadamu? Kalau ingin, maka inilah usyid ala jawr, saya tidak mau menjadi saksi berbuatan zalim. Jadi memberikan sebagian anak dan meninggalkan sebagian yang lain, itu adalah kezaliman yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Betapapun sayangnya pada anak ini dan betapapun tidak senangnya pada anak yang itu. Kalau dalam hibah wajib adil. Yang kedua, hibah itu baru dikatakan hibah yang sah dieksekusi bila kepemilikannya berpindah semasa yang menghibahkan itu masih hidup. Tapi kalau dikatakan setelah mati nanti, untuk kamu yang ini, untuk kamu yang itu bukan hibah namanya. Itu bukan hibah. Itu lebih tepatnya wasiat. Dan sayang, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Walaupun namanya hibah, tapi itu hakikatnya wasiat. Maka kalau hibah itu sejak dikatakan langsung dieksekusi, itu namanya hibah. Tapi kalau seandainya nunggu mati dulu, itu namanya wasiat. Maka wasiat batal kalau diberikan kepada ahli waris. Walaupun namanya hibah, itu tidak sah. Oleh sebab itu selalu orang tua bertanya, boleh tidak saya hibahkan ini Ustaz? Tapi dengan catatan siapa saya mati baru, supaya anak saya tidak kelahi katanya. Yang batu saya ajarkan ke anak itu adalah taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka sudah beriman pada Allah, redha dengan apa yang Allah hukum, redha apa yang bagi, tak akan berkelahi. Masalahnya kita tidak. Yang kita ajarkan pada anak kita memiliki harta, mewarisi harta, mencari harta, akhirnya mereka agamanya buta. Sehingga akhirnya mereka tidak rela menerima pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu hibah yang seperti ini itu tidak bisa dieksekusi, sebab ini adalah wasiat walaupun dia sebut hibah. Wasiat kepada ahli waris tidak sah. Nah, kalau nak menghibahkan sejak hidup, antum misalnya punya 20 hektar sawit, anak punya 4 orang, 2 laki-laki 2 perempuan, atau 1 laki-laki 3 perempuan. Kalau nanti setelah mati baru dibagi, anak perempuan dapat dikit padahal suaminya miskin. Anak laki-laki padahal istrinya kaya, dia juga lumayan. Istrinya kaya, anak lumayan. Akhirnya kasihan sang ayah. Oleh sebab itu dia tulis hibah, tapi catatannya diserahkan setelah
mati. Kita katakan yang seperti ini namanya bukan hibah, ini namanya wasiat. Jelas? Yaitu pemberian yang dieksekusi setelah mati, itu namanya wasiat. Oleh sebab itu wasiat seperti ini batal, maka harus dikembalikan kepada pemilik yang aslinya, yaitu orang yang mewarisi. Maka bagi sesuai dengan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau tuan-tuan bagi sejak masih hidup, ya, anak perempuan dapat 5 hektar masing-masing, anak laki-laki juga dapat 5 hektar. Lepas itu ini milik kalian, terserah kalian, mau kalian jual, mau kalian wakafkan, mau kalian hadiahkan lagi ke ayah, tidak ada masalah. Mana tahu misalnya. Tapi kan hibah tidak boleh dikembalikan kepada orang tuanya. Kalau langsung hibah itu tidak boleh dikembalikan. Jadi kaum muslimin setelah itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, kepemilikan itu berpindah dari orang tua kepada anak tadi. Dan rasanya tidak mungkin pula anak yang sudah dapat hibah sebagian besar itu 5 hektar, banyak tuh Syekh. Banyaknya? Banyak itu. Nah tiba-tiba dia tidak akan pedulikan orang tua, ya betul-betul nak durhaka itu. Nah, kalau gitu tidak usah dikasih hibah. Yang kedua, kalau hibah jangan semuanya dihibahkan. Sebab orang tua masih punya keinginan dari 20 hibahkan 16. Sah? 16 daripada masing-masing 5 dikasih masing-masing 4. 4 dah cukup tuh. Dah cukup sekali untuk tinggal di kampung. Kalau tinggal di Amerika mana cukup? Sawit di Amerika mahal juga kabarnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang seperti ini mesti dibagi menurut faraid. Ya, kalau wasiat atau apa namanya dia hibahkan dengan catatan dibagi atau diambil setelah wafat. Tapi kalau seandainya diambil di saat dia orang tuanya masih hidup, maka sahlah hibah tersebut. Tetapi bila tidak dengan dasar keadilan, maka tidak dibolehkan oleh syariat. Wallahu taala a'lam. Nah. Hibah tak ada syaratnya. Nah, itu bukan hibah. Tidak boleh dijual. Kenapa tidak boleh dijual? Itu namanya wakaf. Jangan hibah dibilang, wakaf aja bilang. Ini wakaf untuk kamu. Boleh berwakaf untuk anak-anak kita. Boleh berwakaf untuk keturunan kita. Misalnya saya punya sawit 50 hektar. Ini sawit ini wakaf untuk keturunan saya. Semuanya. Berarti semuanya boleh mendapatkan hasilnya. Tidak boleh jual. Berubah aja akadnya. Kenapa hibah? Kalau hibah boleh jual, hadiah boleh dijual, pemberian boleh dijual. Tapi kalau yang namanya wakaf enggak. Jadi itu tidak mau dia jual. Bilang wakaf. Ya. Jelas? Gitu aja kok repot. Nah, itu aja kok repot. Nah, jadi kita wakafkan untuk keturunan kita dan keturunan setelah dan seterusnya, sehingga barang itu ada terus, tidak bisa dijual, dan hanya boleh dimanfaatkan. Kalau dia gedung dimanfaatkan, nah kalau dia kebun diterima hasilnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya instrumen kebaikan itu bukan hanya terpaku pada suatu masalah. Makanya kalau takut anak berkelahi selepas kita mati, bagi semasa kita hidup. Misalnya kita tahu sendiri anak kita modelnya seperti apa. Sah? Ini kalau gini kayak mati berkelahi anak saya ini kan itu. Maka sebelum kita mati, ya, bukan sedang sakit mau mati, enggak. Sebelumnya lagi bagi mereka, ya, bagi sama banyak. Karena memang hibah itu harus sama banyak, laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau sudah mati tidak, lain lagi masalah. Itu milik Allah. Milik Allah. Kalau setelah mati Allah yang berhak membagi. Iya dia mati kok nak bagi lagi? Dia sudah mati macam nak bagi lagi? Makanya kalau nak bagi di waktu
waktu hidup. Makanya ngaji di waktu hidup, jangan ngaji setelah mati. Ini enggak, sudah ngaji, ada mati, kubur depan mihrab. Bikin masalah jadinya. Bikin masalah supaya dengar orang ngaji katanya. Selama hidup jauh-jauh dari masjid. Dah mati mau nak dekat masjid. Ini yang keliru kita. Kalau Nabi bilang kalau masih hidup dekat-dekat ke masjid. Kalau sudah mati disuruh jauh-jauh dari masjid. Jadi balik. Kalau mati nanti kubur dekat masjid. Pas masih hidup tak mau dekat masjid. Ini yang keliru nih. Makanya akibat tidak ngaji, inilah yang terjadi. Banyak orang kadang tidak ngaji atau salah ngaji, wasiatnya apa? Besok ayah meninggal ya, kubur di mihrab masjid karena dia mewakafkan tanah tuh. Akhirnya sebagian-sebagian yang lemah dalam istiqamah dalam megang sunnah Nabi SAW akan cari akal-akalan lagi. Tanah itu kan milik dia. Kalau wakaf tidak milik dia lagi. Kalau wakaf itu milik Allah. Ini harus dipahami. Kalau sudah diwakafkan jadi milik Allah. Masjid ini milik Allah, bukan milik yang membangunnya. Kecuali dia tidak wakafkan. Ya, dia bikin masjid di rumahnya sendiri, bukan untuk orang ramai, bukan lillahi ta'ala, untuk dia sendiri. Itu tidak wakaf namanya. Tapi kalau sudah diwakafkan harus mengikut aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Jelas? Jadi Allah larang bikin kuburan dekat masjid, taati itu sekalipun pemilik wakaf. Sekalipun pemilik wakaf. Nah, cuma itulah banyak yang lemah-lemah, yang banyak yang ustadz yang diustadkan, kadang-kadang berijtihad sendiri, akhirnya banyak rumah-rumah Allah yang di dalamnya, di depannya ada kuburan. Akhirnya jadi pekerjaan kita yang belakangan. Jadi pekerjaan kita yang belakangan. Ini kalau sudah terkubur supaya payah mengembalikannya. Makanya sebelum dikubur harus dipahami, orang hidup harus hidup bersama orang hidup. Orang mati harus diletakkan di komunitasnya, di tempat orang yang sudah mati. Jangan dibalik. Makanya banyak orang dulu takut ke masjid. Apa sebab? Di situ ada kuburan. Yang setan ini pandai untuk membuat kita. Jadi akhirnya dengan alasan dekat kuburan, takut dia ke masjid malam-malam. Apalagi sering pula kejadian diangkat oleh jin. ada saudara kita salat tahajud ya di masjid, dijaharkannya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dia sendiri salatnya nih, tidak ada orang. Pas waladhdallin katanya. Amin, ramai belakang. Amin. Menengok di belakang tidak ada orang gitu. Jadi setan memang suka mengganggu kita. Dia letakkannya kuburan dekat masjid supaya orang takut ke masjid malam-malam. Jelas ya? Nah, oleh sebab itu jauhkan kuburan dari atau masjid dari kuburan supaya kita tidak jadi kuburin nanti. Allah musta'an. Dah, jelas ya? Selesai kan? Ini kalau nak jadikan apa, tidak boleh dijual, namanya wakaf, bukan? Hah? Enggak. Kecuali syaratnya syar'i. Apa misalnya syaratnya? Jangan minum khamar dengan harta. Itu bagus itu. Ya? Atau syaratnya misalnya jangan bawa pacaran katanya dengan harta ini. Bagus itu. Kalau diganti aja akadnya di wakaf. Bukan hibah lagi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.